Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ibadah salat subuh di Masjid Al-Ukhuwah, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan karunia yang diberikan pada kita. Dari sekian banyak karunia yang Allah anugerahkan pada kita, di antaranya di pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan, diberinya kita juga kesempatan untuk bisa menjalankan ketaatan, beribadah kepadanya sebagai seorang hamba. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Ukhuwah, untuk menjalankan kewajiban yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama, yang kita berharap ilmu yang kita pelajari nantinya bisa kita amalkan hingga menjadikan kita sebagai hamba yang mulia, yaitu hamba yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidaklah bisa bertakwa kecuali menjalankan perintah Allah Ta'ala berdasarkan ilmu. Orang yang bertakwa tidak dikatakan bertakwa kecuali dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala berdasarkan cahaya ilmu. Berarti untuk menjadi orang yang bertakwa harus menuntut ilmu. Maka apa yang kita lakukan ini semuanya, kita duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama, yang ini aktivitas yang mulia, tujuannya agar Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi hamba yang mulia, yaitu yang bertakwa kepadanya. Dan dengan takwa itu kita berharap semoga Allah merahmati kita, memberikan pada kita kebaikan dalam segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita semuanya, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau yang mulia, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang senantiasa setia, teguh, tegar, kokoh dalam membantu Rasulullah, teguh, tegar, kokoh dalam mengikuti Rasulullah, membantu Rasulullah, mengikuti Rasulullah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dan kita semuanya berharap semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dikokohkan untuk meniti jalan mereka, diteguhkan untuk senantiasa berada di atas jalan mereka, jalan pendahulu kita, yaitu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Itulah siratal mustaqim yang kita minta. Jalan yang lurus dalam menjalankan agama adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Maka ketika kita meminta dalam bacaan di surat Al-Fatihah, di sholat-sholat kita, agar Allah memberikan kepada kita petunjuk di atas jalan yang lurus, maka jalan yang lurus yang kita minta itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan kita menuntut ilmu untuk mengetahui jalan itu. Kalau dengan ngaji biar kita tahu jalan itu. Setelah kita tahu nantinya, monggo kita ikuti. Kita ikuti. Di pertemuan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan suru'u qabulil amali indallahi ta'ala. Itu syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama harus ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata. Yang kedua harus ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, mengikuti beliau dalam akidah,
Berbagai macam keyakinan harus kita mengikuti keyakinan yang telah beliau yakini, yang telah beliau ajarkan kepada kita. Dalam masalah ibadah pun demikian. Kita harus beribadah sebagaimana tata cara ibadah yang telah beliau ajarkan. Dalam masalah sholat, Rasul menyuruh kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kita disuruh mengikuti tata cara sholat beliau. Dalam haji pun demikian, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian, manasik haji kalian. Demikian pula dalam semua tata cara ibadah, Rasul telah mengajarkan keseluruhannya, tidak tersisa satupun dari ibadah yang tidak beliau ajarkan. Karena beliau diutus untuk itu. Beliau diutus salah satunya untuk membimbing kita bagaimana kita menghambakan diri kita pada Allah Ta'ala. Bukankah kita semua telah tahu? Mungkin dengan banyak yang hafal. Allah menghidupkan kita di dunia, termasuk juga bangsa jin di dunia, untuk apa? Untuk apa kita dihidupkan di dunia? Untuk apa? Bukan hanya untuk ibadah. Kalau Allah mencipta kita untuk ibadah saja seperti itu, orang Hindu ibadah enggak? Apa berarti orang Hindu telah menjalani kehidupannya sesuai dengan tujuan yang Allah kehendaki? Yang mencipta orang Hindu itu siapa? Allah juga. Semua orang agama yang mereka peluk apapun, termasuk orang-orang yang tidak beragama sekalipun, penciptanya sama, yaitu Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mereka beragama dengan beragam agama mereka ketika ditanya beribadah apa enggak para jamaah? Mereka semua beribadah. Berarti kalau begitu, apakah mereka telah menjalankan tujuan hidupnya? Belum. Karena ibadah yang Allah kehendaki tidak sembarang ibadah. Tapi ibadah yang harus bagaimana? Pertama, ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Yang kedua, ibadah yang tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk dari Allah yang telah diajarkan kepada Rasulullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Bukan hanya agar beribadah, tapi illa liya'buduni, agar beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita dicipta untuk apa? Untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bukan hanya untuk beribadah. Karena kalau hanya untuk beribadah, betapa banyak manusia yang mereka beribadah tapi kepada selain Allah. Apakah demikian itu berarti telah menjalankan tujuan mereka dihidupkan oleh Allah Ta'ala? Belum. Ada yang beribadah kepada batu, kepada kera, kepada gajah, kepada matahari, kepada berbagai hal yang diibadahi oleh orang-orang yang beragama dengan ragam agama mereka. Tapi itu bukan ibadah yang dibenarkan, karena yang Allah inginkan agar beribadah itu kepada Allah. Dan itulah yang dimaksud ikhlas. Itulah yang dimaksud syarat dari ibadah, syarat dari diterimanya ibadah kita yang pertama. Harus ikhlas. Ikhlas artinya apa? Ringkasnya dari berbagai macam definisi yang telah saya sampaikan dari apa yang disebutkan oleh para ulama, kesimpulannya yaitu memurnikan segala ibadah kita, ketaatan kita hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Itulah ikhlas. Murni, karena ikhlas itu artinya dalam bahasa Indonesia murni. Maka kita harus memurnikan peribadatan kita untuk Allah Ta'ala. Nah, itulah Allah menciptakan kita untuk itu. Yang pertama, agar kita beribadah murni untuknya. Murni ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala. Ini syarat dari amal ibadah pertama. Yang kedua, yaitu ibadah yang kita kerjakan harus sesuai tuntunan Rasulullah. Sementara orang-orang yang lain
yang mungkin mereka memeluk agama dengan agama yang mereka peluk. Di samping yang pertama, ibadah mereka tidak kepada Allah, yang kedua, ibadah mereka tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, berarti apa yang mereka jalani dalam menjalankan kehidupan beragamanya mereka itu bukan cara beragama yang Allah kehendaki, bukan ibadah yang Allah maksudkan. Walaupun ketika ditanya mereka pun disebut beribadah, tapi bukan ibadah yang benar. Dan berarti para jamaah, kita hidup ini untuk mewujudkan dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maka ini berarti mewajibkan kita untuk beribadah ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Mentauhidkannya, ikhlas beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ini salah satu cara kita merealisasikan asyhadu an la ilaha illallah yang kita telah ikrarkan. Karena la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Berarti kita harus betul-betul memperuntukkan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah ikhlas. Dan hidup kita yang kedua diperintahkan untuk merealisasikan Muhammadar Rasulullah. Kita kan bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Maka realisasikan, wujudkan kesaksian yang telah kita ikrarkan, pengakuan dalam hati ketika kita meyakini Rasulullah itu adalah utusan Allah, buktikan dengan ta'atuhu fima amara, salah satunya mentaati perintah-perintahnya. Tasdiquhu fil akhbar, kita pun juga membenarkan setiap kabar berita yang beliau sampaikan. Ijtinabu manaha anhu wa sajara, kita pun harus meninggalkan setiap perkara yang beliau larang. An la ya'budallaha illa bima syara'a, tidaklah kita beribadah pada Allah kecuali harus mengikuti syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, itu yang kita dimaksudkan harus ittiba, harus mengikuti beliau. Ini syarat yang kedua. Berarti hidup ini dengan berbagai macam akidah yang kita yakini, dengan berbagai macam tata cara ibadah yang kita lakukan, itu sebuah pengamalan dari ikrar dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Dan sekarang kita masih melanjutkan syarat yang pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu apa mau? Ikhlas. Di pertemuan terakhir bulan yang lalu kita insya Allah sudah memulai pembahasan tentang buah-buah dari keikhlasan. Ketika kula jenengan niku ikhlas, apa yang kita dapatkan dengan keikhlasan itu? Nah, itu yang sudah insya Allah sudah kita awali waktu itu. Nggih. Insya Allah itu yang sudah kita awali di pembahasan kita bulan yang lalu. Sebelum kita memulai dari buah-buah keikhlasan itu, Yahya bin Katsir rahimahullah ta'ala, beliau pernah memberikan anjuran kepada kita semuanya, belajarlah niat, karena niat itu lebih efektif daripada amal. Yang dimaksudkan lebih efektif daripada amal itu maksudnya yang beliau maksud di sini amalan-amalan lahiriah dari amalan lisan kita, amalan anggota badan kita, dari aktivitas ibadah-ibadah kita. Beliau mengatakan belajarlah niat karena niat itu lebih efektif daripada amal. Padahal sebenarnya niat juga amal. Amalan apa niat? Amalan hati. Tapi yang beliau maksud di situ bahwasanya amalan hati yang bernama niat itu lebih efektif daripada amalan anggota badan kita. Lebih efektif sekali para jamaah. Betapa banyak orang-orang yang amalan badannya telah melakukan dari suatu amalan-amalan ibadah, tetapi tidak diterima gara-gara
rusaknya niat. Rusaknya niat itu ketika apa? Tidak ikhlas. Karena ikhlas itu kan termasuk, itulah niat. Yang dari niat amal ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niat. Jadi yang menjadi pokok itu amalannya apa niatnya? Kalau kita sholat, yang menjadikan pokok itu sholatnya apa niat sholatnya? Niatnya. Bukan sholatnya. Jadi sholat mengikut pada niat. Bukan niat mengikut pada sholat. Tapi sholat mengikut pada niat. Bukan niat bergantung pada sholat. Tapi sholat menggantung pada niat. Jadi yang pertama-tama Allah lihat itu dari niatnya. Dari niatnya, sehingga betapa banyak orang yang telah mengerjakan amalan-amalan ibadah, misalnya sholat, tapi karena rusaknya niat, maka sholatnya tidak dianggap. Puasa, tapi rusaknya niat, puasanya nggak dianggap. Tapi sebaliknya, betapa banyak orang yang belum mampu melakukan sebuah amalan, tapi dia benar dalam niat, telah mendapat pahala. Padahal dereng lakoni, belum bisa mengerjakan, atau terhalang suatu hidur, nggak bisa mengerjakan. Contoh, jenengan waktu mau tidur berniat dalam hati, karena niat itu amalan hati. Saya nanti malam ingin sholat malam, jenengan berniat dengan tulus hati, memang betul-betul ada kemauan untuk bangun. Tapi nyatanya Allah menakdirkan jenengan tidak bangun. Tahu-tahu sudah terdengar kumandang azan subuh. Tapi jenengan sebelum tidur sudah niat. Dapat pahala sholat malam atau tidak? Dapat. Padahal jenengan tidak beramal sholat malam. Dapat pahala. Sementara orang yang bisa bangun sholat malam, tapi rusaknya niat, dia tidak ikhlas misalnya, berharap ujian dan lain sebagainya, justru tidak dapat pahala. Itu yang dimaksud kaitan lebih efektifnya niat, yaitu agar kita ikhlas dalam niat, melebihi pentingnya amal lahiriah. Kita bukan amal lahiriah nggak penting, amal lahiriah penting. Amal lahiriah dari ibadah kita harus mengikuti Rasulullah, itu penting. Tetapi walaupun amal kita sudah mengikuti tuntunan Rasulullah, sudah benar, tapi kalau nggak ikhlas, tetap nggak diterima para jamaah. Tetap nggak diterima. Harus ikhlas dan harus sesuai tuntunan Rasulullah. Dua-duanya sebagai persyaratan yang tidak boleh satu pun ditinggalkan. Misalnya sudah ikhlas, nggak sesuai tuntunan Rasulullah, nggak bisa. Sesuai tuntunan Rasulullah, nggak ikhlas juga nggak bisa. Dua-duanya harus terpenuhi, harus kita amalkan. Dan berbicara mempelajari amalan-amalan lahiriahnya, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara sholat, mungkin lebih mudah kita lakukan. Jenengan taruhlah belajar sebulan untuk mempelajari bagaimana bacaan sholat, gerakan sholat yang benar sesuai tuntunan Rasulullah, sudah jenengan bisa lakukan. Sebulan bisa mengamalkan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Tapi untuk bisa ikhlas, mempelajarinya secara keilmuannya mungkin lebih cepat dipelajari, tapi pengamalannya lebih sulit. Jenengan mempelajari amalan tata cara wudhu, sholat, dan seterusnya mungkin memakan waktu lama. Kalau misalnya bicara seluruh ibadah-ibadah yang wajib, bagaimana belajar tentang sholat, puasa, zakat, haji, termasuk wudhu dan yang lainnya, semuanya kalau kita mau pelajari memakan waktu yang agak lama. Tapi kalau jenengan bersungguh-sungguh walaupun lama, bisa jenengan melakukan. Dan kalau jenengan sudah tahu, jenengan langsung bisa mengamalkan dengan benar, tidak salah. Kalau sesuai dengan ilmu yang jenengan baik, sudah benar. Tapi niat, jenengan belajar niat, tidak memakan waktu yang lama untuk belajarnya, tidak harus memakan waktu bertahun-tahun untuk belajarnya, tapi mengamalkan apa yang telah kita pelajari tentang niat, itu yang sulit. Untuk ikhlas itu maksudnya.
Ini yang sulit. Maka nanti insya Allah kelanjutan di pertemuan-pertemuan berikutnya juga akan kita pelajari kiat-kiat untuk bisa ikhlas. Bahkan Rasul kan telah menyebutkan ada orang yang dia sudah sholat hingga 60 tahun. 60 tahun sholat, tapi tidak satu pun dari sholat yang dia kerjakan diterima. Nggak ada yang diterima. Sudah 60 tahun padahal sholat. Jelas-jelas sholat. Tapi yang dijelaskan dalam hadis itu terkait gara-gara tidak tumak ninahnya orang ini dalam hal sholat. Dia boleh jadi rukuknya tumak ninah, tapi sujudnya tidak. Atau boleh jadi sujudnya tumak ninah, tapi rukuknya tidak. Sehingga gara-gara nggak tumak ninah, sholat yang telah dikerjakan 60 tahun nggak diterima. Demikian pula misalnya orang yang sholat 60 tahun itu misalnya sudah tumak ninah, sudah sesuai tuntunan Rasulullah tata caranya, tapi kalau nggak ikhlas, ya juga sama nggak diterima. Nah itu. Sekarang monggo kita memulai kembali buah-buah dari keikhlasan. Nomor 1 apa? Buah dari keikhlasan belum disampaikan. Diterimanya amal. Diterimanya amal. Buah dari keikhlasan nomor 1, diterimanya amal. Artinya amal ibadah yang kita kerjakan kalau ikhlas, dan tentu yang dimaksudkan di sini amalan yang memang sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau ikhlas diterima. Nah, diterima. Yang kita harapkan itu bukan sekedar bisa ibadah, tapi yang kita harapkan bagaimana ibadah kita diterima. Karena apa manfaatnya kalau kita beribadah namun ditolak? Itu orang yang merugi. Sudah bersusah payah, tenaga, waktu, harta. Ibadah kan butuh tenaga, butuh waktu, butuh harta. Tetapi ketika apa yang dilakukan dalam ibadahnya yang telah mengerahkan segala potensi yang dimilikinya, di antaranya harta, tenaga, dan juga waktu itu, namun ternyata nggak membawa hasil, rugi. Berarti penting kita untuk bisa beribadah, tapi lebih penting bagaimana ibadah itu diterima. Maka menjaga agar ibadah kita itu diterima itu lebih penting. Menjaga bagaimana agar ibadah kita diterima itu lebih penting. Karena itu menjadi tujuan kita. Tujuannya bagaimana ibadah kita diterima. Nomor 1 dari buah keikhlasan yaitu ibadah kita diterima. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini ada dalam riwayat Imam Nasai dan hadis ini sahih, disebutkan bahwasannya pun innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughi bihi wajhuhu. Bahwasannya pun Kanjeng Nabi matur, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu minal amali, tidak menerima dari amalan ibadah kita itu, illa kecuali makana khalisan wa batughi bihi wajhuhu, kecuali amalan yang dikerjakan ikhlas hanya mengharap wajah Allah Ta'ala semata-mata. Nah, berarti ini menunjukkan ketika amalan itu ikhlas diterima. Tapi kalau nggak ikhlas nggak diterima. Walaupun kita sudah sholat, tapi kalau sholat nggak ikhlas nggak diterima. Berarti jangan kita katakan sing penting di sholat, jangan. Tapi yang penting itu ikhlas dalam sholat. Bukan yang penting sholat, tapi yang penting itu bagaimana ikhlas dalam sholat. Ingat, bukan yang penting sholat, tapi yang penting itu ikhlas dalam sholat. Bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, dia asal-asalan pokoknya ini sholat. Walaupun nggak ikhlas, walaupun nggak sesuai tuntunan Rasulullah, salah. Tapi yang betul, bagaimana agar yang penting itu bisa ikhlas dalam sholat, bisa benar dalam sholat sesuai tuntunan Rasulullah, itu yang penting. Yang kedua, mendapat pahala.
buah dari keikhlasan yang kedua, mendapat pahala. Karena ketika amal ibadah itu diterima, yang kita harapkan kan ya kita mendapat balasan dari Allah Ta'ala, yaitu pahala. Diterima ketika seperti orang yang berjual beli, ketika barang dagangannya dibeli oleh pembeli, yang dia harapkan bukan sekedar dibeli tapi diutang terus nggak dibayar, tapi yang diharapkan dibeli terus nanti dibayar. Maka demikian pula yang kita harapkan ketika Allah menerima amal ibadah kita, yang kita harapkan semoga amal ibadah diterima itu mendapat pahala. Dan memang kalau yang diterima itu mesti diberi pahala oleh Allah. Setiap amalan yang diterima mesti diberi pahala oleh Allah. Jadi ini buah yang kedua, mendapatkan pahala. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka latunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha." Kata Rasulullah, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dengan niat ikhlas mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala kebaikan. Dari apa? Pahala kebaikan dari amal yang kita lakukan itu. Jadi Rasul mengatakan demikian, innaka sesungguhnya engkau lan tunfiqa, tidaklah engkau menginfakkan nafaqatan dari suatu nafkah, tabtagi biha, yang dengan nafkah yang disedekahkan itu, yang dinafkahkan itu, berharap dengan nafkah itu wajah Allah, yaitu ikhlas maksudnya. Illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari amal yang ikhlas kau kerjakan karena Allah itu. Jadi sungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dengan niat ikhlas mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala dari amal yang ikhlas itu, mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pahala. Kalau sekarang itu kadang-kala manusia masih nobongi, karena pahala itu bukan sesuatu yang kasat mata bagi mereka. Pahala itu bagi mereka kadang-kala bukanlah sesuatu yang mereka butuhkan oleh kebanyakan manusia di dunia, sehingga kata orang Jawa itu sik temambuh kare jenenge pahala. Temambuh niku gak segera butuh kaya-kaya. Padahal nanti ketika betul-betul kita telah membutuhkan yang namanya pahala, yaitu waktu kita di akhirat, waktu kita di alam kubur, barulah kita sadar betapa pentingnya yang namanya pahala. Tapi di sini bagi orang yang mereka belum mengerti, tidak memahami tentang pentingnya pahala baginya nantinya, dia temambuh tadi, kurang merasa butuh dengan pahala. Yang diharapkan dari amal-amalannya hanya semata-mata dunia. Kalaupun berdoa, kalau ndonga njaluk dunia itu mau mandes banget, betul-betul bersungguh-sungguh sampai nangis-nangis ketika njaluk dunia. Tapi ketika meminta akhirat, meminta balasan tentang surga, diselamatkan dari api neraka dan seterusnya, itu hanya sambil lalu, kurang kesungguhan. Padahal apa yang akan didapatkan di akhirat itu lebih kekal, lebih baik, lebih dalam segala kesempurnaannya dibandingkan apa yang ada di dunia ini, para jamaah. Lebih. Maka kita jangan seperti keadaan orang yang sebutkan tadi, yang masih temangguh dengan ibadah. Padahal nanti ketika sudah mati baru orang sadar kalau sudah tidak lagi berguna harta, tidak lagi berguna anak-anak, kecuali pahala. Sebagaimana gambaran urusan di duniawi ini, mungkin barangkali pernah saya contohkan ini. Ketika panjenengan lagi tidak butuh dengan yang namanya ban bekas. Ban bekas itu nggak direken, bahkan kadang-kala kita bakar, nggak direken. Tapi ketika jenengan dalam keadaan berada di tengah lautan, ombak menerjang kapal yang jenengan tumpangi hingga kapal itu karam tenggelam. Di saat itu
ketika ada perahu nelayan menawarkan untuk menolong kepada kapal yang tenggelam itu, dengan terapung-apung di atas lautan berenang ingin menyelamatkan diri, nggak membawa pelampung misalnya, hanya berenang. Nelayan membawa dua pilihan yang akan ditawarkan pada penjenengan, seperti emas dan satu ban bekas yang sudah dipompa dengan anginnya penuh, ban bekas mobil besar sehingga kuat untuk membawa beban orang. Ditawarkan, Pak, Bapak mau emas ini satu peti atau Bapak mau ban bekas? Jadi kan pilih mana? Ban bekas. Nggak mungkin dengan milih peti yang berisi emas, dan nggak mungkin juga dengan mengatakan kalau milih dua-duanya, karena nggak kuat ban bekas itu membawa beban ditambah satu peti emas. Kekuatannya hanya menampung mungkin orang satu tadi. Kalau ditambah satu peti emas ikut tenggelam juga. Maka satu peti emas tidak berguna di saat itu. Jenengan nggak butuh. Yang jenengan butuhkan justru ban bekas. Demikian pula nanti di akhirat kita tidak lagi butuh yang namanya harta. Yang kita butuhkan pahala. Yang kita butuhkan pahala. Dan pahala itu para jamaah akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang amal ibadahnya diterima. Kalau amal ibadahnya diterima, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala. Maka kita menginginkan agar setiap amal ketaatan yang kita lakukan diterima dan bisa menjadikan sebab kita diberinya pahala. Yang kita harapkan pahala itu menjadi perbekalan yang mencukupi, bahkan melimpah ruah untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena di surga itu para jamaah, fasilitasnya, kenikmatannya yang akan didapatkan oleh seorang hamba juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya pahala yang didapatkannya. Semakin orang banyak pahalanya karena banyak ketaatan yang dilakukannya di masa hidupnya, lebih ikhlas, lebih banyak dalam ibadah-ibadahnya, maka tentu surganya semakin tinggi. Maka kita jangan merasa cukup hanya dengan gak apa-apa mlebu swarga sing penting mlebu masih emperani. Itu yang kita katakan sekarang ketika kita belum mengerti tentang surga. Tapi ketika jenengan atau kita semuanya nanti sudah mati dan betul-betul jenengan misalnya masuk surga dan tinggal di emperan, sementara yang lain berada di tempat derajat ketinggian surga, apa yang terjadi waktu itu? Menyesal. Di akhirat ini semua manusia menyesal para jemaah. Semua, bukan hanya orang kafir. Bukan hanya orang kafir, orang beriman pun menyesal. Orang beriman yang mereka merasa di duniawi dulu kurang banyak amalnya, gara-gara kurang banyak amalnya hingga derajat surganya juga kurang tinggi. Dia pun menyesal, andaikan saya dulu di dunia lebih banyak, tentu saya akan lebih tinggi, lebih nikmat, begitu. Semua menyesal, hanya penyesalannya beda-beda. Kalau orang kafir menyesal atas kekafirannya, orang musyrikin menyesal atas kesirikannya, orang beriman pun menyesal atas kekurangan amal ketaatannya, menyesal. Maka jangan sampai penyesalan itu datang nantinya. Mumpung masih hidup, monggo kita tingkatkan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Sholatnya monggo ditambah. Menambah sholat itu bagaimana maksudnya? Nopo berarti sholat subuh dari petang rakaat? Bukan. Sholat wajib ditambah sholat sunnah. Kita tambah. Puasa ini ditambah. Bukan hanya puasa Ramadan ditambah puasa sunnah. Begitu seterusnya. Supaya nopo? Kuantitas ibadahnya meningkat. Plus jaga juga kualitasnya. Itu keikhlasannya tadi. Keikhlasannya kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Mungkin merasa sampaikan orang yang beribadah dengan amal ibadah yang sama, lama waktu yang dia kerjakan sama, atau bahkan lebih pendek, misalnya sholat sunah qobliyah subuh. Berapa rakaat qobliyah subuh, Pak? 2 rakaat. 2 rakaat qobliyah subuh. Orang sama-sama mengerjakan 2 rakaat.
tapi pahalanya beda. Bisa jadi orang yang lebih cepat sholatnya, sholat subuhnya, qobliyah subuhnya, ada yang satu lebih lama, belum selesai. Tapi yang satunya lebih cepat selesai. Lebih cepat selesai bukan karena buru-buru. Ketahui para jamaah, mungkin masa sampaikan ini, sesuatu itu tidak selak. Misalnya kita bicara sholat, sholat itu lebih panjang waktu yang kita gunakan, tidak selalu itu lebih baik. Ketika sunnahnya itu justru mempercepat, bukan berarti buru-buru, okay? Yang sama-sama mempercepat itu bukan berarti nggak tumanina. Ketika sunnahnya itu mengerjakan ringan, kalau kita mengerjakan lambat, itu malah justru kurang baik. Sholat qobliyah subuh itu sholat sunnah yang Rasul mengerjakan dengan ringan. Qobliyah subuh itu termasuk sholat sunnah yang Rasul kerjakan dengan pengerjaan yang ringan. Sampai-sampai saking ringannya itu Ibunda Aisyah waktu itu menyangka kira-kira Kanjeng Nabi itu baca Al-Fatihah apa enggak ya? Padahal ya jelas pasti baca. Karena Al-Fatihah rukun sholat mesti dibaca. Sampai-sampai ada sebagian pendapat mengatakan, oh mungkin Rasulullah hanya membaca Al-Fatihah tanpa surat. Tapi yang rajih, insya Allah berdasarkan riwayat yang lain, Rasulullah tetap membaca surat. Tapi surat apa? Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Itu. Maka mengerjakan dengan ringan itu lebih utama. Nah, tadi saya menyebutkan orang mengerjakan sholat sama-sama 2 rakaatnya, tapi pahala yang didapat beda. Apa yang mempengaruhi berbedanya pahala? Pertama, keikhlasan. Yang kedua, kesesuaiannya dengan tuntunan Rasulullah. Semakin ikhlas dan semakin sesuai tuntunan Rasulullah, semakin besar pahalanya. Dan itu yang kedua dari buah manis keikhlasan. Amal ibadah akan diterima. Yang ketiga, amal kecil bisa menjadi besar karena pengaruh niat. Amalan yang kecil bisa menjadi besar karena pengaruh niat. Sebaliknya, amalan besar bisa menjadi kecil nilainya atau bahkan hilang nilainya ketika rusak niat. Pernah Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyah wa rubba amalin kabir tu'sogiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Maksudnya amalan kecil menjadi besar pahalanya karena baiknya niat. Baiknya niat itu niat yang bagaimana? Niat yang lebih ikhlas. Karena pengaruh ikhlasnya niat, amalan kecil menjadi besar pahalanya. Namun sebaliknya beliau mengatakan baruba amalin kabir, dan betapa banyak amalan yang besar tusagirun niyah menjadi kecil pahalanya karena jeleknya niat, atau bahkan bisa hilang sama sekali pahalanya karena rusaknya niat. Ini penting kalau jenengan menjaga yang namanya niat itu, keikhlasan itu kita jaga. Ketika mau beramal, di tengah sedang beramal, dan ketika selesai amal, harus terus dijaga yang namanya niat. Niat penjagaannya bukan hanya ketika awal akan mengerjakan. Awal akan mengerjakan, niat harus ikhlas. Di saat sedang mengerjakan, tetap niat harus dijaga keikhlasan. Akhir dari amal tetap harus ikhlas juga. Karena tidak sedikit amalan yang mula-mulanya ikhlas di awalnya, demikian pula ikhlas di pertengahan sedang melaksanakannya, setelah selesai ternyata hilang pahala karena apa? Karena tidak lagi ikhlas. Menyebut-nyebut amal yang telah dikerjakan. Saya kemarin menceritakan entah sedekahnya, entah sholatnya, entah puasa sunnahnya, dia ceritakan kepada orang. Ngapunten, kula namung berbagi mawon, semoga barangkali bermanfaat kanggo jenengan. Misalnya dia cerita, tapi tolong mboten cerita tentang liya.
Dia bilang begitu. Tapi datang ke orang lain juga mengucapkan ucapan yang sama. Ngapunten, hanya berbagi mawon, barangkali ada manfaatnya untuk panjenengan untuk bisa melakukan amalan ini. Dia ceritakan apa yang telah dilakukan. Tapi ngapunten nggih, boten usah cerita-cerita wong liya. Sampai orang lebih dari 10 diceritai dengan cerita yang sama. Nah, ini berarti menceritakan dia sendiri yang menyebar, bukan orang lain. Ini berarti akan merusak keikhlasan. Jadi amalan kecil bisa menjadi besar karena baiknya niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata. Yang keempat, mendapatkan ampunan dosa dengan sebab keikhlasan kita. Mendapatkan ampunan dosa. Berbicara ampunan dosa, contoh misalnya di bulan Ramadan, seringkali panjenengan mendengar hadis yang disampaikan oleh para asatid tentang man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan yang dilandasi iman serta ihtisaban, yaitu ihtisab. Ihtisab itu salah satu maksudnya berharap pahala dari Allah Ta'ala, dan itu maksudnya ikhlas. Imanan wahtisaban itu berarti maksudnya ibadahnya ikhlas. Dilandasi iman serta berharap pahala, itulah ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti ikhlas itu membuahkan terampuninya dosa-dosa. Keikhlasan bisa menjadikan sebab terampuninya dosa-dosa. Bahkan ada satu amalan yang bukan hanya menghapus dosa kecil. Jika Allah menghendaki amalan tersebut bagi seseorang bisa menghapus dosa besarnya, amalan itu bisa menghapus dosa besarnya. Ini yang saya maksudkan, salah satu amalan yang ketika Allah menghendaki pada diri seseorang, karena begitu berkualitasnya amalan itu dari orang tadi, dia akan betul-betul mendapatkan pahala yang besar, sampai dosa-dosa besarnya pun diampuni oleh Allah Ta'ala karena amalan itu. Amalan apa itu misalnya? Mentauhidkan Allah, ketauhidan, mengesahkan Allah. Masya Allah, ini amalan yang paling besar sekali dari segala amalan-amalan kita. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar ketauhidan, ketika Allah menghendaki, ketauhidannya itu bisa menjadi sebab terampuni semua dosa-dosa yang dilakukan. Allah nggak pedulikan walaupun dosanya sepenuh bumi. Allah menghendaki mengampuni, ampuni jika Allah menghendaki seperti itu. Tetapi juga kadang-kalanya ketika Allah menghendaki, orang yang walaupun sudah mentauhidkan Allah tetap juga masuk neraka. Tapi tetap yang namanya tauhid itu aman dari kekalnya neraka. Artinya orang yang mentauhidkan Allah itu ada kalanya dia tetap masuk neraka karena pengaruh dosa yang lain. Orang yang mentauhidkan Allah walaupun sudah mentauhidkan, ada kadang kalanya tetap mampir ke neraka karena dosa yang lain. Ketika Allah tidak mengampuni, harus disiksa dulu. Tapi nanti ada batas waktu. Ketika sudah dibersihkan dari dosa-dosa di neraka, dia pun tetap karena keutamaan tauhid yang telah dia amalkan di masa hidupnya, tetap masuk surga. Tapi ketika Allah menghendaki yang pertama tadi, Allah menghapus. Jika seseorang betul-betul keutamaan tauhidnya itu kuat, tinggi, dan Allah menghendaki, terhapus dosa besar-besarnya. Dosa besar-besarnya banyak terhapus. Mungkin jenengan mengingat akan sebuah, ini tadi saya menyampaikan nomor berapa pada jemaah? Nomor 4, yaitu mendapatkan ampunan. Jenengan ingat kisah dengan adanya seorang, Rasul menceritakan adanya seorang dari umatku pada hari kiamat nanti yang dihadapkan di hadapan manusia pada hari kiamat. Seseorang di hari kiamat nanti dia panggil oleh Allah, dihadapkan di hadapan manusia yang lain di peradilan Allah Ta'ala. Lalu dibentangkan catatan amalnya yang berjumlah
Catatan amal orang ini yang dipanggil oleh Allah untuk dihadapkan dari manusia yang hadir di hadapan Allah Ta'ala itu, satu orang yang dihadapkan ini, dia punya 99 catatan amal, gulungan catatan amal yang berisi amalan-amalan keburukan itu para jemaah. Setiap gulungan itu jika dibentangkan panjangnya sejauh mata memandang, Masya Allah, luas panjang sekali, dan isinya keburukan. Kemudian Allah menanyakan pada orang tadi, apakah engkau mengingkari sesuatu dari gulungan catatanmu ini? Dia menjawab, tidak sama sekali wahai Rabbku. Jadi dia tidak menolak. Betul ya Allah, memang saya melakukan itu. Dia tidak membela diri. Pokoknya kalau memang salah kulakoni. Diakui itu. Diakui, dia tidak mengelak di hadapan Allah Ta'ala. Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim padamu? Maksudnya malaikat yang mencatat ini apakah berbuat zalim kepadamu? Misalnya seharusnya kamu diberi kebaikan, malah yang ditulis keburukan. Ditanyakan begitu, apakah zalim? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau punya uzur? Punya uzur untuk membela diri. Iya memang saya salah, tapi karena ini, karena itu. Tidak, dia tidak mengatakan begitu. Apakah engkau punya kebaikan yang lain di sisimu? Maka jawabannya pun orang itu menjawab, dia mengatakan, tidak ya Allah, tidak, saya nggak punya uzur. Malaikat yang mencatat amalku nggak zalim. Saya nggak punya kebaikan yang lain. Memang Allah, saya sudah mengakui betul-betul itu keburukan saya, jumlah 99 itu saya akui ya Allah. Saya nggak punya uzur untuk membela diri. Malaikat yang mencatat catatan amal saya tidak zalim. Saya tidak membela diri. Saya terima, memang itulah saya akui ya Allah. Itu kalau kita terjemahkan bebas itu penjelasan seperti itu yang dia katakan. Selanjutnya Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat, dan sungguh tidak akan ada kezaliman atasmu hari ini. Masih ada kebaikanmu yang sebenarnya kami catat, dan hari ini tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Lantas dikeluarkanlah satu bitokoh, satu kartu yang kecil, bukan lembaran yang sejauh mata memandang tadi. Satu kartu yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ia bertanya, orang tadi, apalah artinya kartu ini dibanding dengan catatan-catatanku yang penuh dengan dosa tadi Allah? Allah pun berkata padanya, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Lantas diletakkan gulungan catatan dosa di salah satu daun timbangan. Catatan dosa yang jumlahnya 99 gulungan tadi diletakkan di satu daun timbangan, dan kartu yang disebut bitokoh tadi, kartu bitokoh tadi itu diletakkan di daun timbangan yang lain yang bertuliskan la ilaha illallah tadi. Ternyata daun timbangan yang penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu la ilaha illallah tadi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ini sahih. Ini tauhid para jamaah. Keutamaan tauhid berarti Allah mengampuni dosanya yang telah tercatat di 99 lembaran gulungan yang sejauh mata memandang tadi luasnya. Banyak sekali kan itu. Diampuni begitu saja. Ini jika Allah menghendaki. Tapi bukan berarti setiap orang dikehendaki seperti ini. Tidak selalu. Itu tergantung kehendak Allah Ta'ala. Tidak setiap orang yang mentauhidkan Allah pasti nanti diperlakukan seperti ini, terus dosa besarnya semuanya langsung diampuni begitu saja. Itu tergantung kehendak Allah Ta'ala. Ada kalanya Allah menghendaki dihapus begitu saja, diampuni begitu saja dosa-dosa yang lainnya hingga dia masuk surga, tidak harus mampir neraka. Ada kadang kalanya Allah menghendaki tetap orang yang mentauhidkan Allah itu dia dimasukkan dalam neraka, tapi ada batas waktunya. Maka kalau kita ingin semoga termasuk dari kalangan orang-orang yang seperti ini, yang kita diampuni oleh Allah Ta'ala seluruh dosa-dosa kita, monggo kita kuatkan ketauhidan kita. Kita kuatkan.
Kita kuatkan ketauhidan kita. Itu penting. Berarti kita harus mengerti apa itu lawan kata tauhid. Apa? Syirik. Waktu suruk jam itu 5 suruk itu ya, masih suruknya. Nanti sampai 15 gitu. 5.15 bisa apa? Berarti kurang lebih 10 menitan. 10 menitan tambah sedikit. Saya lanjutkan sedikit para jam. Sebelum kita melanjutkan ke nomor yang lain, yaitu nomor yang kelima, saya menambah penjelasan tentang pentingnya kita mentauhidkan Allah. Pentingnya kita untuk mengenal yang namanya kesyirikan. Mengenal kesyirikan itu wajib para jamaah bagi kita. Penting. Bahkan itu termasuk qawaidul arba. Salah satu di antara 4 perkara yang penting harus kita ketahui. Perkara usul, perkara pokok yang harus kita ketahui. Setiap kita harus mengerti itu. Tentang kesyirikan itu. Bukan untuk kita amalkan. Kita mengerti supaya kita selamat. Gambaran ini buat dulu. Ketika orang itu harus menempuh perjalanan dari start menuju finish yang mungkin sekian jauhnya, yang agak panjang sekali itu, dia harus butuh perbekalan yang banyak yang harus dibawa ke tempat tujuan. Karena di tempat tujuan sana, nikmat atau celakanya, bahagia atau sengsaranya, tergantung bekal yang dibawa itu. Maka ketika orang dalam perjalanan yang disebutkan dari start, ingin berjalan selamat sampai finish di tujuan kampung halaman yang dimaksud, supaya selamat membawa bekalnya, tidak celaka di perjalanan. Padahal di perjalanan itu misalnya ada ranjau-ranjau yang siap mencelakakan dia. Satu di antara ranjau itu betul-betul ranjau yang mematikan. Ketika kena pada seseorang, tidak satupun yang bisa selamat. Mesti binasa. Maka berarti kita harus betul-betul mengenali ciri-ciri ranjau ini seperti apa ya, supaya saya bisa selamat sampai tujuan. Kalau jenengan nggak mengenali, sembrono berjalan, nginjak ranjau, sudah. Bukan hanya bekalnya yang hilang, hilang pula melayang orangnya. Jangan sampai yang terjadi dari awal selamat, gak kena ranjau, tiba mendekati finish, tinggal 1 jengkal, kena ranjau, ludes, bekal yang dibawa hancur, orangnya pun hancur. Ranjau yang saya masukkan apa? Kesirikan. Kita ini sedang diperjalankan kan, kalau jenengan ini. Kita berjalan menuju kampung halaman akhirat. Kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu yang kita inginkan, kampung halaman kita. Tapi dalam perjalanan menuju sana, di perjalanan itu ada ranjau, salah satunya yang bernama kesirikan. Lah kalau ranjau yang bernama kesirikan itu kita tidak mengenali, bahaya sekali para jamaah. Walaupun kita sudah membawa bekal sebanyak-banyaknya, dari awal perjalanan, start sampai di perjalanan itu kan kita terus disuruh menambah bekal. Maksudnya perjalanan itu kan sepanjang umur kita ini. Waktu kita menjalani umur itu kan kita waktu berjalan itu karum laku, ngulang ke kampung itu nambah sangu. Di goa nih nambah sangu. Sembari berhati-hati supaya kita nggak binasa kena ranjau. Nambah sangu. Wih sangu nih wakeh. Pahala sholat, pahala poso, pahala zakat, pahala haji, pahala kurban, banyak sekali. Tiba-tiba tinggal 1 jengkal sebelum mati, tinggal 2 menit sebelum mati, dia misalnya berbuat kesirikan. Yang dia lakukan hanya hitungan detik. Dia melakukan kesirikan dalam hitungan detik. Bagaimana nasibnya para jamaah? Sudah ludes semua kebaikan yang dibawa nih Pak. Pahalanya hilang semuanya. Ini Allah yang dawuhkan ludes, terhapus semuanya, kekal di neraka itu. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa kesirikan,
dan dia waktu hidupnya tidak bertobat memang, karena meninggal membawa dosa kesyirikan, berarti artinya nggak bertobat. Kalau nggak bertobat, maka akan kekal di neraka. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan hilang semuanya. Maka para jamaah, orang itu kalaupun sangune niku pas-pasan tapi selamat boten kena ranjau, itu lebih penting daripada sangune wakeh tapi di akhir perjalanan kena ranjau, gitu. Berarti lebih penting kita menyelamatkan diri biar nggak kena ranjau. Boten kok berarti ya wis lek ngono sanguku dikai juga tidak. Tetap kita harus mengumpulkan sangu yang banyak. Tetapi menjaga diri supaya kita selamat dari ranjau itu, biar tidak kena bahaya kesyirikan itu lebih penting. Maka jaga betul. Kula jenengan kudu ngaji kesyirikan iku apa sing kula jenengan kudu jauhi. Harus betul-betul kita jauhi. Bahkan sampai supaya kita itu selamat dari kesyirikan, khawatirnya ada kesyirikan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Jenengan kan dianjurkan untuk sering-sering donga, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bapak-bapak kan kata sing pun apal niku, Allahumma, ya Allah, ini sungguh aku a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu ya Allah, an usyrika bika, dari mempersekutukanmu, wa ana a'lam, padahal aku mengetahui. Jadi nuwun Allah dilindungi. Dilindungi jangan sampai kita berbuat kesirikan kepada Allah padahal kita tahu itu syirik. Jelas-jelas ngerti syirik sengaja nerjang. Lebih fatal itu. Dan wa astaghfiruka lima la a'lam. Wa astaghfiruka, dan saya mohon ampun padamu ya Allah dari apa yang tidak aku ketahui. Ya, namanya kesirikan itu kan seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Sulit sekali dideteksi para jemaah. Sehingga kadangkala orang itu telah melakukan kesirikan tapi tidak menyadari. Maka dipun wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya mohon ampun kepadamu ya Allah dari yang saya tidak ketahui. Saya nggak tahu, nggak sadar kalau itu kesirikan, ampuni saya ya Allah. Lek mboten tahu, mohon ampunlah, semoga Allah mengampuni. Lek tahu itu syirik, jangan lakukan, jauhi. Apa sih yang kita harapkan? Apa hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho manusia? Karena kebetulan lingkungan sekitar kita misalnya orang banyak berbuat kesirikan. Lek aku gak melok-melok kok, aku lah ya digeding karo wong, dikucilno karo wong, ya wis aku tak melok ae. Di saat yang sama, apakah jenengan tidak takut digeding karo Allah? Hanya karena takut digeding manusia. Di saat yang sama, ketika jenengan malu dilihat manusia sekitar jenengan kalau nggak berbuat kesirikan yang sama dengan mereka, jenengan malu dengan manusia. Tapi di saat yang sama, jenengan dilihat oleh Allah berbuat kesirikan, apa enggak malu? Berarti kalau begitu kita lebih malu kepada manusia, lebih takut pada manusia daripada malu datang kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu, ibadah kita karena siapa? Karena manusia. Bagaimana dikatakan ikhlas kalau begitu? Nah, berarti monggo, penting sekali kita menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan dalam mentauhidkan Allah, berusaha untuk menjauhi segala bentuk kesirikan. Itu harus kita upayakan. Terus menerus istiqomah menjaga diri dari kesirikan itu. Dan itu termasuk perkara wajib. Wajib tiap kita mengetahui itu supaya kita selamat. Padahal kalau sebenarnya ranjau itu ciri-cirinya seperti apa, wajib tahu supaya kita nggak terjebak oleh ranjau itu. Itu yang keempat dari buah-buah keikhlasan, yaitu diampuni dosa-dosa kita. Insya Allah buah-buah dari keikhlasan selanjutnya disambung di pertemuan yang akan datang. Kalau buah-buah keikhlasan nanti sudah tuntas kita bahas, kita akan berlanjut kepada kiat-kiat agar bisa ikhlas. Dan kalau pembahasan tentang keikhlasan tuntas kita bahas, kita bisa melanjutkan lagi ke tentang masalah etika, kaitan kita mengikuti tuntunan Rasulullah itu seperti apa pengamalannya. Insya Allah monggo kita senantiasa bersabar, sedikit demi sedikit menuntut ilmu,
dan langsung kita amalkan. Menuntut ilmu, diamalkan. Sabar, sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai ajal menjemput. Sabar terus mawon, menuntut ilmu, mengamalkan, menuntut ilmu, mengamalkan, menuntut ilmu, mengamalkan, sampai akhir hayat kita. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini, Allah anugerahkan pada kita kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini, Allah beri keberkahan dalam umur kita. Semoga kita diberi kekuatan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan pada Allah Ta'ala, senantiasa ikhlas mentauhidkannya, senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk beribadah dengan benar, sesuai dengan petunjuknya yang diridhoi, yang telah diajarkan kepada utusannya yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sewaktu-waktu kelak kita meninggal dunia, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di surganya yang tertinggi, di Jannatul Firdaus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.